لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Apakah semua masuk? Masuk. Ingat saat ini sedang cuacanya ada kadang hujan, kadang panas. Jadi jaga kesehatan masing-masing. Ini adalah musim pancaroba. Jadi ini adalah bukti kesyukuran kita bahwa kita masuk sekolah, adalah bukti bahwa kita itu mensyukuri bahwa kita itu dalam keadaan sehat. Baik Anda, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita akan awali dulu dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh ketua kelas Nanda Buhari. Silakan dipimpin doanya Nanda. Baik Nanda, setelah kita berdoa, nah, itu artinya setiap apapun yang kita kerjakan harus diawali dulu dengan doa. Untuk itu Nanda, seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita awali dulu dengan kita membaca Quran surat pilihan. Jadi kita mulai dari At-Tanazzul dan surah Al-Asr. Demikian tadi kita sudah membaca Quran surah pilihan. Semoga kita mendapatkan barokah dari bacaan Quran tadi. Amin ya robbal alamin. Baik Nanda, masih ingat kemarin pelajaran yang kita bahas minggu kemarin? Apa yang kita bahas? Salat. Apa? Salat. Siapa yang masih ingat apa arti sholat? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nanda Feby untuk menyampaikan apa sebenarnya arti sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Siapa yang masih ingat bacaan saat kita rukuk? Oh iya, Nanda silakan.
betul? Masih ingat kalau bacaan doa intilah kemarin? Masih. Ada yang mau karena disanjung oleh temannya kalau ibadah? Tidak ada. Kita itu semata-mata beribadah lillahi ta'ala. Artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tanya, ada yang sudah sholat kemarin di rumah? Ada. Sholatnya di mana? Masjid. Di mana juga? Rumah. Di masjid, bisa juga di rumah. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran, Pak Guru menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nanda-nanda diharapkan mampu melaksanakan ibadah sholat dengan tertib. Kemudian mampu meningkatkan sikap disiplin sebagai implementasi dari ibadah sholat. Kemudian mampu menganalisis mana ibadah sholat. Kemudian yang terakhir, mampu mengkreasikan pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Untuk itu, nanda-nanda kita akan belajar. Tetapi sebelum belajar, Pak Guru akan menayangkan video pelajaran. Tapi sebelumnya ada KPD yang Pak Guru bagikan itu untuk menjawab berdasarkan video tadi ya. Ini Nanda. Nanti masing-masing kelompok lembaga, umat, Usman dan adik akan mendiskusikan tentang materi pengalaman sholat di rumah dan di masjid berdasarkan LKPD yang sudah ada panduannya. Sebelum kita mulai diskusi menyaksikan cuplikan video pelajaran, kita semangat dulu, siap? Sebelum kita lanjutkan, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat! Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menceritakan pengalaman sholat kalian ketika di rumah dan di masjid ya. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, bagaimana sholatmu? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di rumah. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kamu sudah rajin melaksanakan sholat? Kemudian yang kedua, sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di rumah? Kemudian yang ketiga, apakah kamu sholat sendirian atau berjamaah dengan siapa saja? Kemudian yang keempat, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di rumah dan masing-masing berapa rakaat? Kemudian yang kelima, kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di rumah? Nah,
silahkan tuliskan pengalamanmu, boleh sampaikan ke guru atau juga tulis di kolom komentar ya. Selain sholat di rumah, kamu juga dapat melakukan sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Robnya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maka Allah akan menaungi mereka di hari kiamat nanti. Kalian mau kan? Nah, makanya sholat di masjid. Selain itu, sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini sudah jelas ya bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Jadi, mari kita sholat berjamaah di masjid. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan sholatmu? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu yang berkesan ketika sholat di masjid. Setidak-tidaknya, kamu dapat menceritakan dan menuliskannya tentang hal berikut ini. Yang pertama, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan di masjid? Kemudian yang kedua, jenis sholat apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian? Kemudian yang ketiga, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid? Dan yang keempat, kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid? Yuk tuliskan pengalamanmu, sampaikan kepada gurumu, atau tuliskan sedikit di kolom komentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah mengasihkan tadi videonya? Sudah. Senang tidak kalau melihat video pelajaran? Sekarang Pak Guru minta nanda-nanda akan mendiskusikan, menjawab pertanyaan tadi. Silakan balik kanan, yang di depan untuk kerja kelompok. Silakan balik kanan. Jadi ada di sini. Di sini. Mana yang tadi? Silakan. Tulis sedikit, satu sedikit. Semua sudah selesai? Ayo, semua menghadap ke depan lagi. Karena semua sudah selesai diskusi. Siapa yang mau presentasi duluan? Angkat tangan. Ditanya semua angkat tangan. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya. Untuk kesempatan pertama, Pak Guru minta kelompoknya Umar bin Khattab untuk maju mempresentasikan. Silakan. Sebelum kita mulai, kasih temannya
support dulu. Siapa suka hadir tepuk tangan? Siapa suka hadir tepuk tangan? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati di Lahore? Siapa suka hati di Lahore? Siapa suka hati dan sungguh saat ini? Kalau kau suka hati di Lahore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang bagaimana sholat di rumah. Saat berada di rumah, teman-teman kami alhamdulillah melaksanakan ibadah sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Biasanya kami lakukan di rumah, tapi juga sewaktu-waktu kami ikut sholat di masjid. Sholat yang kami lakukan adalah sholat sendiri, tapi juga ada waktu kalau sedang bersama ayah bunda, sholat berjamaah. Kalau di rumah asiknya sholat dengan ayah ibu, dan waktunya sebentar saja. Kalau di rumah kami sholatnya terkesan biasa selalu kumpul dengan keluarga. Tapi juga kalau yang punya adik suka usil mengganggu saat sholat. Ternyata itu yang membuat seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk temannya dulu. Nah, yang lain setelah teman kalian tadi tampil, tentu kalian diharapkan untuk boleh bertanya, berkomentar, dan juga memberikan masukan terhadap penampilan teman kalian. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, yang pertama silakan. Anda. Apa saja nama sholat fardu yang kita laksanakan dan berapa jumlah sunatnya? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali dari teman kalian, Baby, untuk pertanyaannya. Siapa yang menjawab? Silakan Randa Anu untuk menjawab. Saya untuk menjawabnya. Sholat pertama daripada sholat sunatan Oke, pertanyaan. Silakan duduk. Silakan kan? Hasil diskusi tadi luar biasa sekali ya. Pak Guru akan mencoba menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini ya. Ada 7 golongan sabda Rasul yang akan memperoleh naungan oleh Allah di hari akhir. Nah, mana yang 7 itu? Di antaranya adalah orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah adalah siapa? Pemimpin yang adil atau penguasa yang adil. Yang kedua adalah pemuda atau seseorang yang di dalam pemuda yang dibesarkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, golongan yang masuk dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa, yaitu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian kelebihan atau fadilah dari sholat berjamaah adalah berdasarkan sabda Rasul dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa apa fadilah orang yang melaksanakan nanda sekali lagi, fadilah orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah itu lebih afdol atau lebih utama dari sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi semoga anak-anak di rumah dan di sekolah, terutama di rumah, untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan secara berjamaah. Itulah kesimpulan yang bisa kita petik untuk hari ini. Baik, untuk hari ini Pak Guru akan berikan tugas dan ini kalian akan jawab untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian ya.
kita bahas minggu depan adalah tentang Wali Songo. Tentang Wali Songo. Tadi akan kita bahas tentang Wali Songo. Silakan Nanda Bukhari untuk memimpin doa. لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المخيب طالبا قرب الحبيب